Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan Agustus, bulan yang di dalamnya terdapat hari dimerdekakannya Indonesia, terdapat hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa diperingati setiap tahunnya hari kemerdekaan tersebut pada tanggal 17 Agustus. Momen ini mengingatkan kita semua tentang nikmat Allah yang agung, nikmat Allah yang besar, yaitu berupa kemerdekaan bangsa Indonesia dan terkhususnya untuk umat muslim. Kemerdekaan dari cengkraman para penjajah Jepang dan beberapa negara Eropa pada masa lalu, yaitu Portugis, Inggris, dan Belanda. Sebagai sebuah kenikmatan yang sangat besar, kemerdekaan Indonesia dari cengkraman para penjajah mestinya harus terus-menerus disyukuri. Cara mensyukurinya bukan hanya dengan memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus saja. Bukan pula hanya dengan mengadakan berbagai atribut istimewa untuk memeriahkannya di tempat-tempat publik ataupun tempat terbuka yang lainnya. Kenapa? Karena kalau hanya seperti ini cara mensyukuri kemerdekaan, maka jelas sangat tidak imbang dengan besarnya nikmat kemerdekaan yang telah kita dapat, nikmat kemerdekaan yang telah Indonesia raih. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk nikmat yang agung, nikmat yang besar. Dan para pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dicantumkanlah pengakuan ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1445 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan yang kita raih, yang Indonesia dapatkan, sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar sebagai rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah adalah merupakan salah satu nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, setiap muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, masyarakat akan selamat dari berbagai tipuan dunia yang menghancurkan. Mulai dari keyakinan yang melemahkan seperti syirik, khurafat, dan tahayul, hingga kriminalitas dan kejahatan moral seperti korupsi, minuman keras, narkoba, perzinahan, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan keberkahan di negeri ini. Sebagaimana dalam sabdanya yang artinya,
Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Sahabat channel ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan harus senantiasa taat dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kemerdekaan yang telah kita dapatkan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga setelah kita mendapatkan kenikmatan kemerdekaan dari Allah, hendaklah kita senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.